Alphonse Gabriel Al Capone adalah salah satu gangster paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Ia menjadi simbol era Prohibition atau larangan alkohol di Chicago pada 1920-an dan awal tahun 1930-an ketika perdagangan alkohol ilegal, perjudian, dan prostitusi berkembang pesat. Meski Capone dikenal sebagai penjahat kejam, ia juga memiliki citra sebagai dermawan di mata sebagian masyarakat miskin. Al Capone lahir pada 17 Januari 1899 di Brooklyn, New York, dari keluarga imigran Italia. Ayahnya adalah seorang tukang cukur, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Capone menunjukkan kecerdasan yang baik di sekolah, tetapi ia dikeluarkan pada usia 14 tahun setelah menyerang seorang guru perempuan. Setelah keluar dari sekolah, Capone bekerja di berbagai pekerjaan biasa, tetapi segera bergabung dengan Five Point Gang, kelompok kriminal terkenal di New York. Disinilah ia bertemu dengan gangster Johnny Torrio yang menjadi mentor kriminalnya. Pada 1920, Torrio mengundang Capone untuk pindah ke Chicago dan bekerja dalam bisnis alkohol ilegal yang menguntungkan selama era Prohibition. Torrio dan Capone memanfaatkan larangan alkohol dengan menyelundupkan, memproduksi, dan menjual alkohol secara ilegal. Setelah Torrio pensiun pada 1925, setelah hampir terbunuh dalam serangan, Capone mengambil alih operasinya dan menjadi pemimpin organisasi kriminal tersebut. Capone dengan cepat menjadi bos kriminal yang paling berkuasa di Chicago. Ia menjalankan operasi penyelundupan alkohol besar-besaran, kasino ilegal, dan jaringan prostitusi. Ia menciptakan kekaisaran kriminal yang menghasilkan pendapatan sekitar 100 juta dolar per tahun. Capone juga dikenal karena kepribadiannya yang flamboyan. Ia sering terlihat berpakaian mewah dan tampil di depan umum sebagai sosok dermawan yang menyumbangkan uang untuk amal dan membuka dapur umum bagi orang miskin selama depresi besar. Hal ini memberinya julukan Robin Hood modern di mata sebagian masyarakat. Meskipun Capone berusaha menjaga citra sebagai dermawan, ia juga dikenal karena kekerasan brutalnya terhadap musuh-musuhnya. Salah satu insiden paling terkenal adalah pembantaian Hari Saint Valentine pada 14 Februari 1929. Dalam peristiwa ini, 7 anggota dan rekan dari geng saingannya, North Side Gang, dieksekusi secara brutal di sebuah garasi di Chicago. Meskipun Capone tidak pernah secara langsung dikaitkan dengan pembantaian tersebut, banyak yang percaya bahwa ia adalah dalang di balik serangan itu. Insiden ini memperkuat reputasinya sebagai gangster yang tak kenal ampun. Meskipun Capone berhasil menghindari penuntutan atas banyak kejahatan kekerasannya, ia akhirnya dihukum bukan karena pembunuhan atau penyelundupan alkohol, melainkan karena penggelapan pajak. Pada 1931, pemerintah federal menggunakan hukum pajak untuk menyeret Capone ke pengadilan dengan jaksa Elliot Ness dan timnya yang dikenal sebagai The Untouchables untuk memimpin investigasi. Capone dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Ia mulai menjalani hukuman di penjara federal Atlanta dan kemudian dipindahkan ke Alcatraz, penjara dengan keamanan maksimum di Pulau San Francisco. Selama di penjara, kesehatan Capone memburuk karena sifilis yang tidak diobati. Pada 1939, ia dibebaskan lebih awal karena kesehatannya yang buruk dan kembali ke rumahnya di Florida. Di sana,
Capone menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi mental yang memburuk akibat kerusakan otak akibat penyakitnya. Capone meninggal pada 25 Januari 1947 pada usia 48 tahun akibat serangan jantung. Al Capone tetap menjadi figur ikonik dalam sejarah Amerika, melambangkan era prohibition dan dunia kriminal terorganisir. Kisah hidupnya telah diadaptasi dalam berbagai film, buku, dan acara televisi, termasuk film terkenal seperti The Untouchables. Meski dikenang sebagai salah satu gangster paling kejam dan licik, Capone juga menjadi simbol ambiguitas moral, seorang penjahat yang berhasil menginspirasi rasa hormat dan simpati dari sebagian masyarakat. Namun, warisannya juga menjadi pengingat tentang dampak merusak dari kejahatan terorganisir di masyarakat.